Ada orang sering nanya, mani itu najis apa suci? Ikhtilaf. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap najis, di antaranya yang mengatakan najis itu Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan suci, yang mengatakan suci itu Imam Syafi'i. Cuma yang mengatakan najis ini agak rawan juga. Maksudnya rawan tadi. Kita tuh diciptakan dari air mani. Jadi kalau sudah mengatakan air mani itu najis, berarti manusia itu tercipta dari benda najis. Hukumnya air mani itu sama seperti ludah, dahak, ingus, mirip. Dia menjijikkan tapi suci. Nah, ini dalil yang dua ulama tadi yang mengatakan sebahagian ada yang mengatakan najis, sebahagian ada yang menganggapnya suci. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian setelah itu, yang pertama, setelah Anda dibukakan hati Anda untuk berderma, berterima kasihlah kepada Allah karena Anda dipilih oleh Allah. Yang kedua, Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi kode transfer 01 di akhir nominal transfer, atau konfirmasi ke nomor telepon 0852 6541 6060. Lebih dari itu, jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lakum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat pada Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini kita kembali syukur pada Allah. Bersyukur atas iman Islam yang Allah jaga sampai saat ini. Syukur dengan anugerah agama, terutama taufik yang Allah berikan di malam hari ini, kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Panjang umur yang masih Allah berikan, nikmat kesehatan, dan anugerah-anugerah lainnya. Berharap semoga dengan kita selalu bersyukur, semoga Allah jaga nikmat karunia-Nya. Bahkan kita berharap selalu ditambahkan oleh Allah. Iman Islam kita selalu dijaga, selalu diistiqomahkan, taat pada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesempatan malam hari ini kita kembali lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, hadis-hadis berkaitan hukum. Di malam hari ini kita melanjutkan judul hadis pembahasan tentang izalatun najasah wa bayanuha,
pembahasan tentang bab menghilangkan najis dan penjelasan bagaimana caranya. Sebelumnya sudah dibahas, tapi ini perincian-perincian tambahan. Hadis yang pertama dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bisanadinal muttasil ila al-Imam Ibni Hajar al-Asqalani qala an Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadhu khadlan faqala la akhrajahu Musliman wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Ini pembahasan tentang bab menghilangkan najis. Sebelumnya kita sudah pernah membahas najis, ini berkaitan penting dengan sholat, karena salat syarat di antara syaratnya sholat, mesti kita suci badan, tempat, pakaian. Kalau ada yang tidak suci atau najis, sholatnya tak akan sah. Nah, najis itu kalau secara bahasa ya kotoran, secara bahasa. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan kita najis di sini najis secara syar'i, yaitu kotoran-kotoran yang beberapa yang dikhususkan, yang mana kalau kotoran itu ada akan mencegah sahnya sholat. Jadi kalau kotoran itu ada mencegah sahnya sholat. Jadi kalau secara umum yang kotor itu belum tentu najis. Kan kadang ada orang yang tak pandai membedakan antara kotor dengan najis. Yang najis itu kadang nampaknya itu nggak kotor. Yang kotor itu juga belum tentu najis. Memang kadang dari segi bahasa, najis dengan kotor itu ya digunakan timbal balik. Tapi kalau secara syar'i, najis yang dimaksud adalah kotoran-kotoran yang kalau ada mencegah sahnya sholat. Nah, hadis pertama tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi bahkan mengatakan hasan sahih hadisnya, mengenai tentang khomer, arak. Nabi SAW ditanya tentang khomer atau arak yang dijadikan, dipercepat akhirnya menjadi cuka. Apakah boleh? Maka Nabi SAW mengatakan, la, tak boleh. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini masuk dalam pembahasan najis, musannif penyusun kitab menerangkan kepada kita hukum minuman-minuman memabukkan. Jadi minuman-minuman memabukkan itu hukumnya najis. Nah, namanya minuman itu kan benda cair. Perkara yang memabukkan itu kalau dilihat ada terbagi menjadi dua macam. Ada yang berbentuk benda cair, ada yang berbentuk benda padat. Nah, kalau perkara yang memabukkan itu benda cair yang bisa diminum, maka benda memabukkan itu dihukumi najis. Kalau benda cair, ya contohnya arak, bir, khamr, dan lain sebagainya. Jadi hukumnya najis. Nah, sedangkan benda-benda memabukkan yang berbentuk padat, benda padat, bukan benda cair, itu dihukumi suci. Ini pembahasannya suci, enggak suci, bukan pembahasan boleh dimakan atau tidak dimakan, boleh dikonsumsi atau tidak, itu pembahasan yang berbeda. Ini kita sedang membahas suci atau tidak. Sama kayak orang membahas kaca besi itu suci enggak? Ya suci. Boleh dimakan? Ya enggak boleh lah, makan kaca mati. Dimakannya besi, matilah orangnya. Itu enggak boleh dimakan. Jadi suci dengan boleh dimakan itu perkara yang berbeda. Benda yang memabukkan kalau bendanya cair, maka jelas itu najis. Tapi kalau dia bendanya benda padat, maka tidak najis. Contohnya ya seperti pil-pil yang memabukkan, itu kan benda padat. Nah, secara zatnya dia enggak najis.
dia suci. Tapi diminum, dimakan haram. Daun-daun ada yang beberapa yang memabukkan. Daun ganja, entah daun apa, itu macam-macam. Itu kan benda padat. Nah kalau ada orang mengantongi di kantong, ini bukan masalah boleh apa enggak bawa, itu urusan hukum. Dia pegang, sholat. Sah enggak sholatnya? Sah. Karena itu benda padat. Itu suci. Tapi kok dia konsumsi dimakan haram. Kenapa haram? Memabukkan. Nah di sini benda yang memabukkannya yang dibahas adalah yang berbentuk cairan, arak. Nah arak itu banyak dibuat dari rendaman anggur. Rendaman anggur, nah setelah itu diminum. Tapi kalau langsung diminum, ya udah itu seperti jus. Nah cuma kalau didiamkan beberapa masa sampai dia berubah sampai keluar araknya. Nah diminum itu memabukkan. Kemudian ketika dia minuman rendaman anggur yang sudah memabukkan tadi, yang sudah berubah menjadi arak, nah itu kalau didiamkan lagi, dibiarkan, itu berubah menjadi cuka. Nah di sini yang dibahas dalam hadis ini, Nabi ditanya, arak rendaman anggur tadi, yang sudah jadi arak tadi, khomer, tapi disegerakan, dikasih obat, entah dikasih apapun benda ke dalam arak tadi yang akhirnya dia berubah menjadi cuka. Apakah boleh? Maka kata Nabi, enggak boleh. Nah dari hadis ini terjadi ikhtilaf dalam 4 mazhab. Mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memang betul-betul mengambil dalil hadis ini. Jadi kenapa arak itu tidak boleh disegerakan untuk dirubah menjadi cuka. Jadi dia bolehnya betul-betul berubah menjadi cuka itu dengan sendirinya. Dibiarkan aja. Nah kalau dengan sendirinya dia berubah menjadi cuka, maka cuka itu halal. Tapi yang dipermasalahkan di sini disegerakan. Contoh, ini arak. Dimasukkannya obat atau benda apapun. Atau dimasukkan mungkin sendok. Mungkin. Kalau dimasukkan sendok, dia lebih cepat berubah menjadi arak. Nah, itu nggak boleh. Apalagi dimasukkan obat. Dimasukkan obat, maka dia walaupun berubah menjadi cuka, walaupun, maka hukumnya tidak boleh dikonsumsi. Kenapa jadi najis? Karena ketika dia jadi arak, itu kan najis. Ada benda dimasukkan ke dalam, mungkin batu, kelereng, obat. Nah, air itu bersentuhan dengan kelereng, dengan obat itu kan akhirnya kelereng itu jadi najis. Nah kelereng itu kan ada di dalam, tahu-tahu dia berubah jadi cuka. Lah sekarang cuka sudah bersentuhan dengan benda najis, akhirnya serumah berubah menjadi najis. Nah disitulah Nabi melarang, tak boleh. Nah ini mazhab kita, dan mazhab yang dipakai juga di dalam Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Ini dalilnya sangat kuat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga Imam Tirmidzi, bahkan beliau mengatakan hasan sahih. Hadis riwayat Muslim jelas sahihnya. Nah, sedangkan Imam Malik, beliau mengatakan di sini larangannya itu larangan haram, tapi tetap suci. Jadi nggak bolehnya dilarang dari perbuatan. Kok dibuat tetap suci. Yang penting dia jadi cuka. Imam Abu Hanifah membolehkan secara mutlak. Nah di sini berarti bisa kita ketahui pentingnya bermazhab. Nah bermazhab itu penting. Kita ini orang-orang awam, kalau nggak bermazhab ya kacau balau. Nah terus bagi kita yang orang-orang awam ini, apa maksudnya kita bermazhab Bapak Ibu? Kita orang awam bermazhab itu untuk menjalani hukum-hukum perkara-perkara agama, ya tanya pada ustadz ulama-ulama yang bermazhab. Itu mazhab bagi kita orang awam. Jadi mau sholat, apa syarat rukun sholat? Kadang kita nggak hafal. Tanya ustadz yang bermazhab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang tahu kalau kamu nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu tuh suruh nanya. Bukan nggak tahu tuh terus nggali langsung sendiri Quran hadis. Gila nanti. Quran hadis ini mentah semua. Sedangkan kita masih perlu diolah, dimasak. Baru kita bisa memakannya. Nah ini hadis berkaitan dengan pembahasan bahwa benda yang termasuk benda najis itu diantaranya adalah
benda-benda cair yang memabukkan. Nah ini kalau terkena di badan, pakaian, tempat sholat kita, maka dihukumi najis, tak boleh kita menggunakan sebelum disucikan. Hadis nomor 2 dalam bab ini. Wa anhu juga diriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma kana yaumu Khaybar, pada waktu hari pertempuran Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Abu Talha untuk memberi pengumuman. Fanada, Abu Talha pun memberi pengumuman. Apa perintahnya Nabi? Pengumumannya, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumuril ahliyah fa innaha rijsun. Pengumumannya, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa rasuluhu, dan rasulnya, yanhayanikum, melarang kalian, an luhumil khumuril ahliyah, daripada daging himar, daging keledai jinak. Fa innaha, karena sesungguhnya daging keledai rijsun adalah najis. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini termasuk, karena babnya tadi bab najis, menerangkan apalagi di antara benda-benda najis lainnya. Nah di antara benda yang najis adalah bangkai. Jadi bangkai itu definisinya hewan yang dia tidak halal dimakan, kemudian mati. Kalau dia masih hidup, enggak najis. Maksudnya pembahasan najis ya. Kalau bahasan dimakan beda lagi nanti. Jadi binatang-binatang yang tidak halal dimakan, selain anjing babi, ya selagi dia masih hidup, suci. Harimau enggak boleh dimakan. Lah terus berani nyentuh harimau. Harimau itu badannya suci. Nah di sini keledai. Keledai itu ada dua Bapak Ibu. Keledai wahsyi, himar wahsyi, himar ahli. Bahasa Arabnya keledai itu himar. Keledai jinak dengan keledai liar. Nah yang diharamkan itu adalah keledai jinak. Keledai jinak itu ya yang sering kita, kalau ya di Indonesia nggak ada. Ini binatang-binatang yang ada di Timur Tengah, negeri-negeri Asia Selatan pun banyak keledai. Nah keledai itu jauh lebih kecil daripada kuda, dan dia binatang yang paling bodoh, dungu. Nggak bisa marah, lambat, tenaga nggak ada, bodoh, itu keledai. Nah keledai haram hukumnya untuk dimakan. Jadi ketika keledai itu mati, maka najislah, menjadi najis juga dagingnya. Jadi binatang yang tidak halal dimakan, kalau kemudian mati itu jadi bangkai. Kalau kita kan bangkai itu bahasanya membusuk. Ini enggak perlu membusuk, mati aja nyawanya hilang dan dia tak halal dimakan, jadi bangkai. Atau yang kedua, binatang yang halal dimakan tapi matinya itu tidak disembelih syar'i. Walaupun ayam, sapi, kambing itu halal. Halalnya kalau disembelih syar'i. Kalau dia enggak disembelih, ada ayam ketabrak mobil mati, haram. Kambing enggak disembelih mati, haram. Nah itu najis. Jadi binatang-binatang yang tadi yang mati tidak disembelih syar'i, ataupun dia memang binatangnya tak halal dimakan kemudian mati, itu dagingnya dihukumi najis. Jadi bangkai itu hukumnya najis. Ada binatang yang mirip dengan keledai. Jadi keledai ini hukumnya haram. Keledai pun tadi yang haram adalah keledai jinak. Adapun keledai yang liar, himar wahsyi bahasa Arabnya, keledai liar atau zebra. Jadi keledai liar itu zebra. Keledai liar itu hukumnya halal. Nah begitu juga kuda. Kuda terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang halal atau tidaknya kuda. Menurut jumhurul ulama, termasuk dalam mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghalalkan kuda. Karena hadis-hadis yang sahih menerangkan itu. Nah sedangkan mazhab lain diantaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala
beliau mengatakan kuda itu haram. Beliau mengambil dalil Quran, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Kuda, bighal, keledai, litarkabuha wazina, itu fungsinya untuk tunggangan dan perhiasan. Nah, di situ keledai dengan kuda disambung dengan huruf waw, atof, huruf sambungan waw. Nah, biasanya kalau nyambung-nyambung itu kan satu hukum. Nah, Imam Abu Hanifah menggunakan dalil umum ayat. Nah, Imam Syafi'i dan Jumhur menggunakan beberapa dalil termasuk dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam satu pertempuran, Nabi sahabat itu nyembelih kuda. Kemudian sahabat memakan kuda. Nah, udah pernah dimakan, halal. Nah, hanya saja di sini kan terjadi ikhtilaf. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Di negara kita, banyak yang makan kuda, wajar, mazhabnya Syafi'i. Nah, termasuk yang banyak mengkonsumsi daging kuda itu orang Rusia. Orang Rusia itu banyak mengkonsumsi kuda. Jadi daging kuda sering mereka makan. Nah, di sini menerangkan tadi bahwa daging-daging binatang yang tidak halal dimakan, mati jadi bangkai, dan bangkai itu hukumnya najis. Ini termasuk bahagian perkara-perkara yang najis. Yang ketiga, An Umar bin Kharijah, daripada Umar bin Kharijah radhiyallahu taala anhu, qala, Umar bin Kharijah mengatakan, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Nabi telah khutbah kepada kami di Mina. Wa huwa ala rahilatihi, pada waktu itu Nabi sedang berada di kendaraan beliau. Ini biasanya kendaraan yang dipakai ya kuda atau tadi keledai atau bighal. Bighal itu peranakan kuda dengan keledai kawin lahir bighal. Jenis baru, bighal. Nah, Nabi menunggangi kendaraan, walu abuha yasilu ala katifaya, sedangkan keringat air liurnya keledai atau kuda atau bighal tadi menetes di pundakku. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Nah, ini hadis yang kedua disambungkan dengan hadis sebelumnya, dikaitkan. Apa itu pembahasan yang berkaitan? Tadi daging binatang yang tidak halal dimakan, mati, maka jadi bangkai, najis. Nah, najisnya itu kalau dia mati. Nah, di sini binatangnya hidup. Kan kadang berarti kan ada, wah berarti binatang yang nggak halal dimakan kok dagingnya jadi bangkai terus jadi najis. Kalau dia hidup gimana? Kalau dia hidup, binatang itu selain anjing babi hukumnya suci. Bahkan bukan cuma badannya, air liurnya, ludahnya, selain tentu berak dan kencingnya ya, air ludahnya, air liurnya, keringatnya, itu suci. Nah, dalilnya hadis ini. Nabi sedang khutbah di Mina. Nah, sahabat tadi ngatakan, aku di samping Nabi. Itu kuda keledainya berkeringat. Nah, saking banyaknya keringat, itu netes-netes kena pundakku. Nah, itu terjadi di depan Nabi. Walaupun Nabi nggak ngasih tahu, nggak apa-apa, nggak ada bahasa itu. Tapi yang namanya hadis, seperti yang sudah pernah kita bahas, hadis itu bukan cuma ucapan Nabi. Hadis itu bukan cuma perbuatan Nabi. Tapi termasuk dalam kategori hadis adalah takrirat, takrir, ketetapan Nabi. Jadi dibuat di depan Nabi atau diucapkan di depan Nabi, Nabi biarkan, Nabi diamkan. Nah, berarti itu pembenaran dari Rasulullah. Nah, ini dibuat terjadinya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kita naik kuda, nah terus baju celana kena keringat kuda, naik keledai dan binatang lainnya. Walaupun binatang itu tak halal dimakan sekalipun, kok terkena air liurnya, kok terkena keringatnya, dihukumi suci. Ini melengkapi hadis sebelumnya, menunjukkan sucinya binatang-binatang apapun selain anjing dan babi. Kalau anjing babi itu memang punya nasib sendiri. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghsilul maniya, Nabi membasuh itu namanya pakai air ya. Yaghsilul maniya, Nabi membasuh mani. Thumma yakhruju, kemudian Nabi keluar ila sholati, menuju sholat, fi dzalika tsaubi, menggunakan pakaian tadi yang baru dibasuh, masih basah.
Wa ana dan aku angzuru aku melihat ila asaril ghusli daripada bekas basuhan fihi di pakaian itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali muslimin, adapun riwayat bagi Imam Muslim, laqad kuntu, sungguh adanya aku, afrukuhu, aku mengerok, dikerok, dikorek. Min thawbi Rasulillah, aku mengkorek mani min thawbi Rasulillahi daripada pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan dengan korekan, korek. Fayusolli, kemudian Nabi sholat fihi menggunakan kain tersebut. Wa fi lafdzin lahu, dan dalam satu lafadz Imam Muslim, laqad kuntu ahukuhu yabisan bidhufri min thawbihi, sungguh aku menggosok, tapi mengkoreknya itu pakai kuku kalau di sini. Yabisan ketika mani itu kering, bidhufuri aku korek dengan kukuku min thawbihi dari pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa riwayat yang menerangkan dan menghasilkan beberapa hukum berbeda. Hadis pertama tadi menerangkan Sayyidah Aisyah, ini semuanya Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh atau mencuci pakaian yang terkena mani, kemudian selepas itu beliau pergi berangkat sholat menggunakan pakaian itu. Nah, cuma di sini bisa kita ketahui membasuh atau mencuci pakaiannya nggak seluruhnya. Cuma bahagian yang terkena mani itu. Karena kalau pakaian basah dipakai semua, nggak akan ada ucapan Sayyidah Aisyah, aku melihat bekas yang basah. Nah, kalau semua basah, mana bekasnya? Jadi di sini, pakaian yang terkena najis, itu kalau mau dipakai, wajibkah membasuh seluruh pakaiannya? Enggak, yang terkena najis aja. Baju kita ujungnya terkena najis, ya udah ujungnya itu aja dibasuh. Yang bahagian tak najis ya tidak, yang tak terkena najis tetap suci. Nah di sini, dari hadis yang pertama, ini baru satu hadis ya. Hadis ini yang menerangkan tentang pakaian Nabi terkena mani kemudian dicuci. Nah hadis ini yang menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan air mani itu najis. Ini dalil para ulama yang mengatakan air mani itu najis. Nah hadapun hadis yang kedua, ketiga, ini juga sahih. Hadis yang menerangkan bahwa Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan, aku mengkorek mani yang ada di pakaian Rasulullah, kemudian pakaian yang dikorek maninya tadi itu setelah dikorek, dipakai Nabi untuk sholat. Nah dalam riwayat lain ditegaskan, mengkoreknya nggak pakai alat. Mani yang sudah kering itu dikorek dengan kukuku. Aku mengkoreknya pakai kuku, kemudian selepas itu pakaian itu dipakai oleh Nabi untuk sholat. Nah di sini nggak ada kata-kata dibasuh, cuma dikorek. Nah hadis kedua dan ketiga ini dalil para ulama, diantaranya Imam Syafi'i, mazhab kita, yang menerangkan bahwa air mani itu hukumnya suci. Nah jadi ikhtilaf. Ada orang sering nanya, mani itu najis apa suci? Ikhtilaf. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap najis, diantaranya mengatakan najis itu Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan suci, yang mengatakan suci itu Imam Syafi'i. Cuma yang mengatakan najis ini agak rawan juga. Maksudnya rawan tadi. Kita tuh diciptakan dari air mani. Jadi kalau sudah mengatakan air mani itu najis, berarti manusia itu tercipta dari benda najis. Nah ini sebahagian yang menjadi alasan juga. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah hadis ini Imam Syafi'i sudah jelas dan tegas mengatakan, bahkan ini jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah, bahwa najis-najis itu tak bisa disucikan kecuali dengan air. Jadi kalau ada baju, badan terkena najis, maka cara mensucikan najis itu hanya dengan air. Nah ini jumhur seperti itu. Misal kok terkena apapun najis, bisa nggak najis itu cuma dikorek kemudian suci? Menurut Imam Syafi'i bahkan jumhur ulama nggak bisa. Nah, termasuk juga dalam urusan mani. Mani itu kalau memang najis, maka dikorek nggak bisa. Karena namanya saja air mani. Kalau sudah mengenai baju, itu kan sudah dibiarkan apalagi sampai kering, itu kan meresap ke dalam. Kalaupun dikorek kan cuma bagian luar. Terus yang bagian dalam yang sisanya gimana? Yang namanya dia basah.
Mani itu basah. Maka kalau dikatakan najis, dalil ini nggak kuat. Nah, adapun Nabi mencuci, ini menunjukkan afdol. Bukan menunjukkan kewajiban, tapi yang terbaik. Hal-hal itu jangan hanya sekedar suci, tidak suci. Ada hal benda yang kotor, tapi dia suci. Contoh, dahak, ludah, itu kan suci. Kalau dahak, ludah, ingus itu kena baju, kan baju juga kotor walaupun suci. Sebaiknya dicuci. Nah ini hukumnya air mani itu sama seperti ludah, dahak, ingus. Mirip, dia menjijikkan tapi suci. Nah, ini dalil yang dua ulama tadi yang mengatakan sebahagian ada yang mengatakan najis, sebahagian ada yang menganggapnya suci. Nah kemudian ada ulama yang mengambil jalur pertengahan. Jadi sebahagian ulama tadi mutlak najis, satu lagi mengatakan suci. Nah sebahagian mengatakan najis, cuma cara pensuciannya ada dua. Kalau basah wajib dicuci, kalau kering boleh dikerok. Nah ini ulama yang membagi dua pembahagian ini. Tapi tadi Imam Syafi'i mengatakan dikerok pun bagaimana caranya mau dibersihkan total, kan tidak bisa. Nah di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa padahal di sini hadisnya mani. Kita ketahui apapun yang keluar dari jasadnya Rasulullah SAW, yang keluar daripada tubuhnya Nabi semuanya suci. Walaupun benda-benda itu kalau keluar daripada diri kita najis. Darah yang keluar dari tubuh kita najis. Nanah yang keluar dari tubuh manusia najis. Tapi kalau keluarnya dari tubuhnya Rasulullah semuanya suci. Bahkan entah itu kencing keluar dari Nabi suci. Jadi Nabi itu punya kekhususan. Nah termasuk di sini air mani Nabi nggak perlu dibahas. Di sini bukan air maninya Nabi yang dibahas oleh para ulama. Kita pernah mendengarkan beberapa riwayat Nabi ketika itu berbekam. Nah selesai bekam Nabi panggil satu orang sahabat. Kemudian Nabi katakan ini buang, pendam, kuburkan ini darah, buang. Nah setelah itu sahabat itu pergi. Kemudian tidak berapa lama datang balik jumpa Rasulullah. Kata Nabi kemana kamu buang? Kata sahabat tadi saya minum ya Rasulullah. Nabi nggak marah. Darah Nabi diminumnya. Tapi malah Nabi mengatakan siapa yang darahnya bersatu dengan darahku, tubuhnya tidak akan dimakan api neraka. Nah jadi apa-apa yang najis bagi badan kita itu kalau kena bidah. Nah jadi di sini yang dibahas itu bukan maninya Rasulullah. Karena kalaupun tadi najis itu jadi suci untuk haknya Rasulullah. Nah sekarang apa yang dibahas? Mohon maaf. Yang dibahas di situ Nabi SAW berhubungan badan kan punya istri. Orang itu kalau sudah berhubungan badan, air mani itu bercampur suami dengan istri. Maka di sini yang dibahas tuh maninya Sayyidah Aisyah. Kan bercampur tuh. Maninya selain Nabi sama dengan kita. Nah itu yang dibahas di dalam hadis ini. Bukan Rasulullahnya. Kalau Rasulullah tak perlu dibahas. Suci semua. Apapun yang keluar bahkan yang najis bagi kita pun kalau keluar dari tubuhnya Rasulullah menjadi suci. Yang dibahas di sini adalah berkaitan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah ini dalil ada dua. Nah Imam Syafi'i menggunakan kedua-dua hadis itu. Imam Syafi'i tetap mengatakan suci, tapi menggunakan hadis yang pertama tetap mensunnahkan kalaupun terkena pakaian, baju disunnahkan untuk dicuci. Nah, ini anjurannya seperti itu. Hadis nomor 5, An Abi Samhi daripada Abu Samah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini mani ini ada sedikit perincian memang. Jadi mani tadi yang baru kita bahas tuh maninya manusia. Nah sekarang mani hewan. Nah dalam perincian fikih ada maninya hewan-hewan yang suci. Hewan yang suci itu selain anjing babi ya. Selain anjing babi itu semua hewannya suci. Ini memang ada beberapa perincian. Yang pertama, mani seluruh hewan yang suci selain anjing babi ini dihukumi suci juga. Nah ini pendapatnya Imam Nawawi dan ini fatwa yang mu'tamad, yang kuat di dalam mazhab kita. Jadi fatwa yang kuat dalam mazhab kita itu bukan cuma maninya manusia yang suci. Mani hewan-hewan
selain anjing babi pun itu dihukumi suci. Nah, ini fatwa yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada fatwa lagi yang perinciannya, maniyul adam tahir wa maniyu ghairihi najis wa huwa qaulul Imam Ar-Rafi'i. Nah, tadi ini fatwa yang kuat ya. Nah, kita ingin tahu perincian fatwa yang lain. Fatwanya Imam Rafi'i, tapi ini fatwa nomor 2, bukan fatwa paling kuat. Menurut Imam Rafi'i, yang suci itu cuma air maninya manusia, sedangkan air mani selain manusia dianggap najis. Ini fatwa nomor 2, bukan fatwa yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Fatwa yang ketiga, maniyul adami wa maniyu kulli hayawanin ma'kul tahir wa maniyu ghairil ma'kul najis. Ada fatwa yang ketiga juga, membagi mani manusia suci, begitu juga maninya binatang yang halal dimakan. Nah, kalau binatang itu halal dimakan, maninya suci. Tapi kalau binatangnya tidak halal dimakan, maninya najis. Ini fatwa yang ketiga. Tapi yang paling kuat dari 3 fatwa ini, fatwa yang pertama. Hadis nomor 5. Wa Nabi Samah daripada Abu Samah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, yughzalu min baulil jariyah, kencingnya anak perempuan itu dibasuh, wa yurashu min baulil gulam, sedangkan kencingnya gulam, anak laki-laki itu bisa dicipratkan saja. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa shahahahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, juga diriwayatkan Imam Hakim, Imam Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, ini masuk dalam pembahasan najis mukhaffafah. Jadi najis itu ada yang berat, anjing babi sudah kita bahas. Nah, ada najis yang sedang. Semua najis selain anjing babi itu umumnya sedang. Ada yang ketiga pengecualian, najis ringan, atau dikenal dengan istilah mukhaffafah. Nabi mengatakan, kalau najisnya anak kecil perempuan, kencingnya anak kecil perempuan, itu dari mulai lahir sudah harus dicuci. Tapi kalau kencingnya gulam, anak laki-laki, maka bisa dan cukup untuk dicipratkan saja air. Nah, hadis ini yang menjadi dalil bagi ulama yang mengatakan bahwa, nah jadi Bapak Ibu pertama harus kita pahami, memang sampai diklaim oleh mayoritas ulama ijma, kencing anak kecil laki-laki itu tetap najis. Jadi jangan kita anggap kencing anak laki-laki itu nggak najis. Tetap najis, cuma namanya najisnya mukhaffafah. Najisnya itu ringan. Tapi najis. Kalau nggak disucikan, ya tetap najis. Nah sekarang, cara mensucikannya itu terjadi ikhtilaf. Cara mensucikannya itu ikhtilaf. Mazhab Syafi'i, ini dalil bagi Imam Syafi'i bahwa pembedaan antara anak kecil laki-laki dengan anak kecil perempuan. Kalau anak perempuan dari mulai lahir, air kencingnya itu sudah dihukumi seperti air kencingnya orang dewasa. Nah, anak laki-laki beda. Ada beberapa syarat yang mana kalau syarat-syarat itu terpenuhi, maka kencingnya anak kecil laki-laki itu menjadi ringan. Najisnya ringan. Dia najis tapi ringan. Nah, yaitu syaratnya dia masih kecil di bawah 2 tahun. Syarat pertama. Di antara syaratnya lagi, dia belum minum apa-apa kecuali air susu ibu. Kalau udah makan roti pula, ada makan yang lain, ada makan bubur, enggak. Kalau udah umurnya berapapun, belum lagi 2 tahun, tapi udah makan yang lain. Atau susunya bukan air susu ibu, susu formula, susu bubuk itu. Nah, itu sudah najisnya seperti najisnya orang dewasa. Nah, jadi mesti dari anak kecil laki-laki, belum makan minum apapun, dan di bawah umur 2 tahun. Nah, kalau syarat-syarat itu terpenuhi, kencingnya itu tak mesti dibasuh, disiramkan air, bisa dicipratkan saja. Nah, hanya saja mencipratkan itu, mencipratkan airnya, mesti ghalabah. Airnya lebih banyak dari kencingnya. Nah, jadi kalau sudah kencingnya itu terkena banyak, ya mau ndak mau dibasuh. Tapi kan kadang misal kita punya anak laki-laki itu pakai pempes. Nah, anaknya kencing, pempesnya itu bocor.
Nah kalau udah bocor kan yang keluar itu kena baju, kena pakaian tuh sedikit. Bahkan setelah kena tuh udah kering aja tangan kita atau baju kita. Cuma kita tahu nih, ini di bagian baju ujung sini tadi kena kencing anak. Tapi udah nggak ada nampak lagi. Cuma jelas tadi kena. Tinggal ambilkan air, ciprat. Nggak masalah, orang namanya juga nggak nampak. Cipratkan cukup. Tapi kalau udah banyak kencingnya, itu tak bisa tidak kecuali dibasuh. Karena syaratnya mencipratkan tadi, air yang dicipratkan itu lebih banyak daripada najisnya. Nah, jadi bukan sekedar, ya aslinya tadi tetap najis. Tetap najis. Nah di sini, yang barusan saya sampaikan, ini detail-detail dalam mazhab kita. Nah kita perlu tahu detail mazhab Syafi'i. Nah, adapun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sudah mengatakan bahwa anak kecil itu mulai dari lahir, yang laki-laki itu najisnya tetap seperti orang dewasa. Ini Imam Abu Hanifah. Nah, tadi dalil yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, sedangkan Imam Malik beda lagi. Imam Malik itu kencingnya anak yang kurang dari 2 tahun, entah laki-laki ataupun perempuan, sama hukumnya menjadi mukhafafah, ringan semua. Ini Imam Malik. Nah kalau kita tengok hadis ini, ya jelas, ini ada pembedaan. Pembedaan dengan jelas di sini, laki-laki bayinya atau perempuan. Karena hadisnya tadi bisa kita dengar dengan jelas. Kalau yughzalu min baulil jariyah, kencingnya anak perempuan dibasuh, kencingnya anak laki-laki diciprati, kan beda berarti. Nah ini dalil paling kuat termasuk tentu yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengenai pembedaan antara najis laki-laki dengan perempuan. Nah ini hadirinul hadirat, beberapa hal-hal penting berkaitan dengan lanjutan bab-bab najis. Nah kemudian di hadis setelahnya ini berkaitan dengan darah nomor 6, nomor 7. Tapi ini ada waktu sekitar 6-7 menit sebelum masuk sholat isya. Kita buka sesi tanya jawab. Sebelum mungkin kita lanjutkan hadis setelahnya. Kalau memang tak ada nanti kita lanjutkan. Tapi sebelum dilanjutkan mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, diskusi, tanya jawab dipersilahkan. Baik mungkin sesuai tema atau di luar tema. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya lanjutkan sisa pembahasan dari 2 hadis di bab ini. Ada yang mau bertanya mungkin? Tak ada? Kita lanjutkan pembahasan tentang hadis nomor 6. An Asma binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid. Daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi damil haid, mengenai darah haid. Yusibu thawb tahutuhu thumma takrusuhu bil ma' thumma tangdahuhu thumma tusalli fihi, mengenai darah haid yang terkena baju. Maka kata Nabi, ya kalau sudah kering dikerok dulu, kemudian selepas itu dicuci. Nah selepas selesai dicuci, thumma tusalli fihi, silahkan engkau gunakan sholat menggunakan kain pakaian itu. Nah ini hadis ini tak ada khilafiyah di kalangan para ulama mengenai hukumnya. Jadi darah termasuk juga di sini tentu secara khusus darah haid itu hukumnya najis. Jadi darah itu najis, terkena baju, pakaian atau tempat harus disucikan. Nah kalau tidak disucikan tak sah sholatnya. Ini tak ada khilafiyah di kalangan para alim ulama. Nah hadis yang setelahnya nomor 7. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qalat Khawlah, berkata Khawlah, satu orang sahabiah, ya Rasulullah, fa illam yadhhabid dam, bagaimana kalau darah itu tidak hilang? Qala, maka Nabi bersabda, yakfikil ma wala yadurruki atharuhu, mencukupi engkau air kalau sudah dicuci, mencukupi, wala yadurruki atharuhu, dan tidak membahayakan engkau sisa dan bekasnya. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa sanaduhu dhaif, tapi sanad hadis ini dhaif.
Nah, cuma ini tetap dijadikan hukum oleh para ulama dari didukung menggunakan hadis-hadis lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu, terutama di sini contoh paling mudahnya itu memang berkaitan dengan darah. Tapi bukan hanya darah ya, najis-najis apapun. Tapi yang paling mudah contohnya memang darah. Ketika baju, pakaian, misalkan terkena darah. Nah itu setelah dicuci, dibersihkan, itu warnanya tetap ada gitu. Nah terus bagaimana ini? Suci atau tidak? Nah ini ada beberapa harus diperhatikan. Jadi kalau najis-najis ini Bapak Ibu, najis darah dan lain sebagainya, selain najis anjing babi tentu, itu kalau basuhan pertama tidak mencukupi, sekali dibasuh enggak hilang najisnya, maka wajib menambahkan basuhan setelahnya. 1 kali lah paling tidak, berarti 2 kali. Nah dibasuh 2 kali enggak hilang juga, maka terus basuh sampai 3 kali. Nah kok sampai 3 kali enggak hilang juga, tapi sudah 3 kali nih ya. Sekali enggak hilang, tambahkan jadi 2 kali. 2 kali enggak hilang, tambahkan 3 kali. Fa illam tasul bi thalathi ghuslah ma'al isti'anah binahwi sabun fatusamma hadhil halah ta'assur. Kalau sudah 3 kali basuhan kok enggak hilang juga. Udah 3 kali nih, enggak hilang juga. Bahkan udah pakai sabun. Nah umumnya kita zaman ini kan pakai sabun loh. Udah 3 kali pakai sabun pula, enggak hilang, maka berarti masuk dalam kondisi ta'assur namanya. Ini kondisi sulit. Udah berarti sulit dihilangkan. Nah kalau sudah sampai kondisi sulit, ada perincian. In baqiyal laun faqat awirrih faqat hakamna bi taharatil mahal. Kalau cuma tersisa warnanya saja atau yang tersisa baunya saja, maka dihukumi suci. Ya cuma warna aja sisa nih. Udah 3 kali pakai sabun pula, nggak hilang, suci. Oh ini masih sisa baunya saja. Tapi bau saja ya, 1 aja. Baunya saja atau warnanya saja. Maka dihukumi suci. Tapi kalau yang tersisa itu warna sekalian bau. Warnanya ada, baunya pun masih ada. Atau yang tersisa rasanya saja. Maka ini harus ditambahkan lagi beberapa kali basuhan, bantu lagi pakai sabun misalkan. Ini masih sisa warna sekaligus bau atau sisa rasanya saja. Karena najis itu kan 3 ini, bau, rasa, warna. Nah kalau cuma warna saja atau bau saja, ya sudah suci dianggap. Ini enggak, 2 sisa. Warnanya sekaligus bau atau rasanya saja, walaupun 1 cuma rasa, itu tetap dihukumi najis. Jadi tetap dibasuh lagi, dicuci lagi, tambahkan basuhan. Nah terus diusahakan. Kalau sudah dibuat usaha seperti itu enggak hilang juga, maka berarti dia naik level. Ini kondisi namanya kondisi halatut ta'adzur. Ini sudah masuk kondisi uzur. Apa itu kondisi uzur? Kondisi yang mana orang yang ahli, yang pakar, kalau ditanya, ini gimana ini? Ini nggak hilang juga najisnya. Nah, orang yang pakar ini udah ngasih tahu, memang nggak bisa hilang, kecuali dipotong. Nah, potong baju itu baru hilang. Kalau sudah seperti itu kondisinya, maka baru berubah najisnya menjadi ma'fu, dimaafkan. Nah, boleh dipakai. Ya udah dibasuh 3-4 kali, 3 kali tadi, ditambah lagi udah 2-3-4 kali lagi nggak hilang juga. Ya sudah, berarti masuk kondisi uzur. Ya kondisi uzur tadi. Kok dipotong baru bisa. Ya kalau sudah sampai pemikiran harus dipotong, berarti sudah dimaafkan. Najis juga, tapi ma'fu. Nah ini bab tentang keringanan yang diberikan dalam agama. Ya kalau enggak bisa. Ini kalau zaman dulu syariat-syariat umat terdahulu berat. Kalau udah terkena najis tuh baju memang harus dipotong. Tapi kita ini umat yang disayangi oleh Allah. Jadi banyak hukum-hukum ringan yang diberikan pada kita. Baju yang terkena najis bisa dicuci, bisa kemudian digunakan kembali. Nah ini hadirin wal hadirat, hadis-hadis lanjutan dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang bisa kita bahas di malam hari ini. Nah semoga dari
hadis-hadis yang bisa kita dengar, bisa kita ambil manfaat, faedah, dan kita niat amal, sampaikan juga pada saudara-saudara Islam kita lainnya. Ini yang bisa kita bahas di malam hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.